Nah, ini yang tadi saya sebut, ini adalah aspek pengawasan, bahwa pengawasan kita tidak sesempit yang kemudian beberapa orang mungkin mengerti gitu ya. Jadi pengawasan kita sebenarnya ada aspek pencegahan, pemastian, dan penegakan hukum gitu ya. Jadi sama kayak gini, Bapak Ibu misalkan ngurus SIM. Kenapa SIM kemudian yang ngurus polisian? Karena kalau dipikir-pikir itu kan pelayanan publik gitu ya. Nah, tapi di situ ada aspek pencegahan sebenarnya. Artinya ketika identitas itu masuk dan identitas itu terkawal dengan baik, tidak minimal untuk kemudian dipalsukan, maka kemudian ketika ada curanmor, ketika ada kecelakaan dan sebagainya, itu akan terdeteksi dengan lebih mudah. Gitu ya kurang lebih. Jadi pencegahan. Jadi itu masuk dalam wilayah pencegahan. Sama ketika kita mendaftarkan produk ke Badan POM. Nah, sebenarnya itu bukan hanya ada beberapa yang berpendapat itu bukan pekerjaan pengawasan gitu. Itu pekerjaan pelayanan publik. Sebenarnya tidak seperti itu, karena dalam full spectrum itu hal yang seperti itu juga pasti menjadi data base bagi kita untuk kemudian melakukan langkah pemastian maupun penegakan hukum selanjutnya. Karena agak sulit sekali, misalkan begini, apa namanya, tapi memang inilah juga tantangan kolaborasi ya. Dalam misalkan sarana ya, izin sarana misalkan apotek atau apa yang kemudian dikeluarkan oleh dinas kesehatan, itu sebenarnya menjadi ada agak gap untuk melakukan pengawasannya, karena kita harus mengkonfirmasi lagi setelah ada temuan dan sebagainya. Padahal kalau kemudian itu menjadi satu bagian, itu mungkin bisa lebih efektif. Kalau kita compare misalkan dengan KSA-nya Singapura gitu, dia memang tidak mengurusi pangan, dia hanya obat dan produk darah. Itu izin-izin sarana pun ada di sana, sehingga tindak lanjut terhadap temuannya itu akan lebih gampang. Gitu. Nah, ini mungkin satu tantangan kolaborasi yang perlu kita lakukan juga, tapi di sebagian daerah juga sudah berjalan dengan baik. Cuma mungkin beberapa banyak yang juga masih menjadi kendala. Kendalanya ya sekali lagi koordinasi gitu ya. Koordinasi itu bahasa yang di lapangan itu Bapak Ibu bahasa yang gampang disebutkan tapi susah untuk dipraktekkan gitu ya. Nah, selain pencegahan kemudian juga ada pemastian dan penegakan hukum. Nah, ini saya ulang dari atas bahwa dasar hukum kita untuk formil dan material ada Undang-Undang Kesehatan, Pangan, Perlindungan Konsumen, Psikotropik, Narkotik. Nah, sekarang yang baru ada Cipta Kerja dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, ini yang bisa kita juga sekarang melihat lebih dalam lagi, tidak hanya permukaan gitu. Kalau kemarin Bapak Ibu mungkin saksikan atau bisa dicari di YouTube pemberitaan terkait dengan temuan 531 M pencucian uang terkait dengan obat palsu yang terkait dengan obat aborsi yang ditemukan oleh Bareskrim. Itu sebegitu besarnya kemudian potensi dunia farmasi sebenarnya yang kemudian diraup oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Itu satu orang dengan 9 rekening gitu. Itu luar biasa. Artinya itu duitnya kemarin waktu pas preskon aja ditumpuk gitu ya, itu bisa kita jadiin tempat tidur gitu. Itu baru 100 M yang ditumpuk gitu. Apalagi 531 M. Ini menggambarkan betapa besarnya. Dan kalau kami di dunia yang sudah bergerak di dunia yang gelap seperti itu sudah bisa tergambar sebenarnya juga pihak-pihak yang melakukan ini sudah terlanjur ada yang punya aset cukup luas, besar dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira perlu kewaspadaan kita supaya kita juga tidak jadi orang-orang yang kemudian hanya mengumpulkan kalau kita kan mungkin orang beragama juga ya, mengumpulkan harta yang berlebih-lebihan dan menghancurkan
generasi kita selanjutnya gitu. Baik, nah ini kemudian dasar hukum kelembagaan kita ada Perpres 80 tahun 2017 tentang Badan POM, kemudian PRB POM 21 tahun 2020 tentang SOTK-nya Badan POM. Ini kemudian kita turun lagi ke bawah, mengulang lagi tadi sudut pandangnya kalau yang Deputi 1, 2, 3 itu terutama ya, kalau secara teknis kita sebutkan seperti itu ada compliance, kepatuhan gitu terhadap standar. Kemudian yang kami itu sudut pandangnya adalah kejahatan. Jadi kalau yang 1, 2, 3 itu makanya di sana ada registrasi, ada direktorat standar gitu ya. Di pemastiannya ada inspeksi yang setiap kali rutin gitu melakukan inspeksi sarana, dan kemudian penegakan hukumnya berupa sanksi administrasi. Makanya tiap kali sanksi ada peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, sampai ke pencabutan izin gitu ya. Kalau kami pencegahannya ada cegah tangkal kejahatan. Ini kami berusaha untuk bisa mendeteksi lebih dini kejahatan yang mungkin akan masuk gitu. Seperti misalkan vaksin. Nah, vaksin kenapa kemudian sekarang masih sampai sekarang masih gratis gitu ya. Karena kalau sudah itu dibayar gitu ya, dikomersialisasi, itu pasti akan banyak fake produknya, masih banyak. Nah, makanya untuk mengamankan kalau bisa yaitu sampai dengan pemerintah mengukur itu sudah cukup, nah mungkin bisa dikomersialisasi. Tapi kalau misalkan sekarang nanti terus kemudian kompleksitas masalahnya akan tambah, karena di Afrika juga sudah ditemukan ada vaksin-vaksin palsu. Nah ini juga itu salah satu langkah konkret yang kita lakukan. Kemudian juga ada intelijen. Nah, intelijen ini sebenarnya mirip inspeksi, tapi inspeksi itu terbuka, kalau intelijen tertutup gitu. Makanya seringkali kita temukan hal-hal pelanggaran yang mungkin tidak ditemukan pada saat inspeksi terbuka. Nah kemudian pendekatan kami adalah sanksi pidana. Dalam tindak pidana kita bisa jadi nanti dimanfaatkan untuk hal-hal yang seperti itu. Nah ini tantangan kita ke depan. Jadi makin banyak yang perlu kita pahami. Makanya pesan kami sih kolaborasi multidisiplin itu harus sudah dibiasakan karena dengan monodisiplin kita akan terkaget-kaget. Ternyata ada yang kayak begini ya. Ternyata gitu. Tiba-tiba misalkan ditegur, salah saya apa gitu. Itu perlu kita ini kan, perlu kita kuatkan lagi. Nah, saya ada di direktur penyidikan. Kalau direktur penyidikan memang sudah ibaratnya sudah di permukaan, sudah terlihat ada kejahatan, tinggal kita dari fakta-fakta yang ada kita kumpulkan untuk menjadi bukti, dan kemudian kita buktikan itu di pengadilan. Sebenarnya lebih sederhana, tapi pembuktian itu yang menjadi tantangan kita, karena belum tentu yang Bapak Ibu lihat misalkan di lapangan, wah itu si ini informasinya melakukan produksi dengan BKO gitu. Nah itu tidak kemudian bisa kita langsung bawa. Itu ada teknik penyidikan sendiri dengan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini kita pegang KUHP. Ini supaya kita juga melakukan pendekatan hukum tidak sewenang-wenang. Karena hukum itu, prinsipnya hukum itu tanpa kekuasaan itu cuma kesia-siaan gitu ya. Hukum itu tanpa kekuasaan itu cuma kesia-siaan. Tapi kekuasaan tanpa hukum itu kesewenang-wenangan. Nah, makanya harus balance gitu. Nggak mungkin hukum itu berjalan tanpa kekuasaan, dan kekuasaan itu kalau jalan tanpa hukum itu akan jadi kesewenang-wenangan. Makanya kita harus balance, makanya tidak sewenang-wenang, dan selalu kita jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Makanya Bapak Ibu nanti juga disampaikan kalau memang dalam dunia usaha menemukan kendala-kendala hukum di lapangan,
tapi Bapak Ibu secara profesional meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang salah, ya harusnya berani. Harusnya berani, karena ada prinsip-prinsip hukum yang sebenarnya bisa melindungi kita juga. Yang sering kemudian terjerumus ke jebakan-jebakan seperti ada oknum-oknum itu biasanya memang karena dia tidak yakin dan dia tidak juga memahami hukum, prinsip hukum itu dengan baik. Nah itu kemudian seakan-akan kemudian dia selalu dipersalahkan dan akhirnya ya menjadi bulan-bulanan ini juga, bulan-bulanan oknum-oknum di lapangan. Nah ini lapangan yang harus kita kenal juga, karena di lapangan itu sangat dinamis, sangat campur aduk gitu ya. Jadi makanya kita harus terutama anak didik Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan. Sini banyak akademisi kepada anak didiknya supaya tidak kaget melakukan terjun ke dunia nyata, tapi kita butuh yang juga siap gitu, sehingga nanti betul-betul yang melakukan praktek-praktek ilegal ini kita bisa desak gitu. Kita bisa desak sehingga tidak ada lagi. Nah, saya juga sudah membuktikannya dengan Pak Kitoko, saya kira sudah mengganggu lah, paling nggak mengganggu gitu ya, mengganggu praktek-praktek seperti ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menghilangkan dan jamu Indonesia insya Allah semakin berjaya di rumah sendiri di Indonesia, kemudian juga bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dikaitan dengan dunia hitamnya yaitu herbal, itu satuannya sudah M semua. Maka tadi boleh katakan saja ini kalau di brand kepada UMK atau UMKM itu ya nampaknya jamu itu sudah lebih daripada itu. Nah tetapi menjadi pertimbangan, loh kok kita belum bisa gitu kan Bapak Ibu. Kita para peneliti ini loh kan belum bisa gitu untuk mendorong. Nah kita akan bahas pada kesempatan ini. Next. Nah saya mulai dari yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu bahwa baik SMK, karena di sini ada juga yang hadir SMK, itu mindsetnya guru juga harus diubah. Institusinya maksud saya, SMK-nya harus benar-benar memfisikan sebagai, kalau di sini entrepreneur university ya, di tempat Bapak Ibu entrepreneur school. Jadi harus itu dulu diubah. Selama itu tidak diubah, agak berat sebetulnya bicara tentang teaching factory, bicara tentang inkubasi. Sebetulnya bahasanya sama Bapak Ibu. Teaching factory itu untuk kelas menengah. Kalau kita di perguruan tinggi namanya inkubasi. Sebenarnya sama. Esensinya adalah bagaimana di situ muncul produk-produk yang di-create dari hasil pembelajaran sekolah menengah ataupun yang di-create dari hasil suatu research. Itu sama kondisinya. Tetapi syaratnya ini tetap harus terpenuhi. Berarti nanti di dalam perubahan visi misinya Bapak Ibu harus secara nyata institusi Bapak Ibu baik kampus maupun sekolah menengah itu harus mencantumkan komitmen kepada entrepreneur education. Saya sudah bicara dengan Pak Wisnu salah satunya ya sebagai ketua FGMB farmasi. Ternyata lulusan-lulusan SMK itu juga pengen dibekali skill entrepreneur. Jadi matching menjadi sangat cocok dengan persyaratan yang pertama ini. Yang kedua, next. Yang kedua adalah memang dari sisi Bapak Ibu sendiri. Dari sisi Bapak Ibu sendiri memang juga harus mindsetnya harus ke sana. Jadi institusinya adalah entrepreneur education, ya, entrepreneurial education. Tetapi Bapak Ibu sendiri juga harus berubah untuk menjadi agent of economic development. Saya mendapati beberapa perguruan tinggi itu dosen-dosennya aktif banget Bapak Ibu melakukan aktivitas entrepreneur, tapi pihak institusinya tidak mampu menyerap itu, menyerap satu spirit itu. Akhirnya terjadinya apa? Dosen ini dong beliau dewe-dewe boleh apa Bu? Kalau dianggap
sesuap nasi itu kayaknya terlalu mengecilkan gitu. Mereka tidak mencari sesuap nasi, Bapak Ibu, sebongkah berlian gitu loh. Mereka mencari sebongkah berlian. Kenapa? Karena terlalu besar anunya mereka, spiritnya mereka. Tapi institusinya nggak bisa menyerap itu, nggak bisa memberikan wadah bagi mereka. Itu yang terjadi. Maka saya minta ini di tingkat LPPM, di tingkat top manajemen, ya kalau SMK ya kepala sekolah atau ketua yayasan dan seterusnya, ini harus inline. Ini syaratnya dulu. Next. Nah, kita baru bisa bicara kolaborasi. Kalau institusinya Bapak Ibu sudah berubah begitu, baru kita akan bicara kolaborasi. Sebelum ini bisa berubah, kita ngajak kolaborasi dengan pihak Dudi susah. Karena dunia usaha, dunia industri itu dia speed up-nya itu adalah mana peluang yang segera bisa ditangkap. Itu yang menyebabkan kita tidak saling ketemu. Dengan timnya Pak Hane, Bu Iis itu kan murni Dudi kalau di sana, dunia usaha, dunia industri. Itu nggak akan pernah matching dengan kita kalau mindsetnya perguruan tinggi atau sekolahnya masih belum mengarah kepada dunia bisnis, dan juga dosen-dosennya juga belum berubah mindsetnya mengarah ke situ, tidak terjadi keselarasan. Nah, ini amat berat untuk nge-link. Kan kita selalu bicara ini tetrahelix, serpahelix ya. Ini kolaborasi. Tapi kolaborasi ini hanya indah untuk diucapkan. Tadi Pak Tova bilang koordinasi. Itu indah gitu. Tapi begitu masuk ke dataran realisasinya wis ngalor ngidul diwidi. Meneliti asal meneliti yang tidak dibutuhkan oleh kebutuhan industri. Nah gitu-gitu loh. Karena tidak terjadi satu sinergisitas langkah. Dan di sini harus sudah bisa kita mulai. Jadi nanti follow up dari pertemuan ini tadi sudah kita diskusikan sebelumnya dengan Pak Hanif juga dan teman-teman. Kalau Bapak Ibu sudah ada produk yang siap untuk dikomersialisasikan, kita akan fasilitasi, akan kita bantu untuk pengurusan izin yang dibutuhkan. Jadi kita tidak lagi bicara teori-teori, pokoknya ada produk dorong gitu. Seperti itu. Jadi kita nanti mulai dari triple X dulu, yaitu antara Bapak Ibu sebagai pengelola di pendidikan atau perguruan tinggi, kemudian Badan POM yang sudah komitmen untuk membantu kita, dan pihak Dudi, dunia usaha, dunia industri. Itu triple helix. Nanti ditambah lagi tetrahelix, kolaborasi kita. Jadi tambah satu poin lagi, siapa? Komunitas. Kita harus melibatkan juga komunitas. Mungkin MGMP kalau di tempatnya Pak Wisnu SMK, kalau kami mungkin APHI bisa, atau IAI atau apapun itu bisa, komunitas. Kemudian tambah tetra yang satu lagi, yaitu helix satu lagi menjadi penta, yaitu apa? Penyandang dana, pemodal atau investor. Lumbung kredit. Nah, kan enak Bu. Kan tadi yang guru-guru SMK nanti dapat tambahan dari teaching factory. Tambahnya 2 juta per bulan. Bukan lumayan. Ya enggak? Kan tadi kan disampaikan Pak Tova, kalau usaha ini benar-benar dijalankan, itu revenue-nya itu satuannya M loh. Miliar. Cuma ada shadow ekonomi tadi loh yang merusak tadi loh. Yang harusnya kalau ini benar tidak ada shadow ekonomi yang sampai 500 miliar tadi, ini tuh bisa mengalir ke Bapak Ibu seperti ini dalam bentuk produk-produk yang legal. Masalahnya ini problem shadow ekonomi ini yang menjadikan jamu kita tidak bisa mengalir kesejahteraannya kepada para pendidik, kepada para peneliti dan seterusnya. Jadi mereka itu mainnya bypass itu, yang para pemain jamu nakal itu. Kemudian senjata ampuh untuk meloloskan penelitian berikutnya. Kalau Bapak Ibu di TEVA ya, untuk mendapatkan hibah TEVA berikutnya itu gampang karena sudah ada track record. Kemudian nama baik bagi peneliti dan instansi jelas. Jadi itu yang akan diperoleh. Yang itu kita sebut sebagai intangible asset.
aset yang nggak kelihatan. SMK itu punya track record teaching vector yang baik, itu aset tapi nggak kelihatan, tapi bernilai itu, sehingga orang kalau Bapak Ibu teaching vector Bapak Ibu sudah punya nilai, atau inkubator Bapak Ibu sudah punya nilai seperti ini, itu sebetulnya menurunkan kos biaya promosi. Itu sudah hukum di dalam marketing. Kalau sudah punya nama, sudah punya goodwill, itu biaya promosi itu menjadi lebih rendah. Betul nggak Bapak Ibu? Yang SMK-nya sudah punya nama itu kan promosinya nggak usah terlalu gencar gitu, tetap cari gitu. Tapi nih baru-baru itu, wah itu harus promosi. Saya masih ingat, mungkin Bu Is juga, kami dulu promosi jalan sendiri-sendiri ya Bu ya. Ada yang di bagian, saya pas kebetulan waktu itu di daerah Jawa Timur, promosinya farmasi masih 5 tahun awal. Kami ke sana berempat, bawa mobil dan ke SMK, SMA itu kita promosi. Sekarang wadah nggak perlu, farmasi nggak perlu, karena apa? Sudah punya gitu, sudah punya nama misalkan. Jadi promosi track record itu akan menurunkan kos promosinya tanpa mengurangi animo untuk ke sana. Next. Kemudian langkah praktis komersialisasi itu tadi sudah saya sampaikan. Langkah praktisnya Bapak Ibu, nanti penelitian Bapak Ibu harus jadi prototipe, ya, harus jadi. Atau pembelajaran Bapak Ibu di Teaching Factory harus jadi prototipe, contoh dulu, harus jadi. Dan nanti saya akan mentor Bapak Ibu yang sudah ada di sini SMK-SMK-nya untuk bisa menghasilkan prototipe. Ya, kemudian prototipe itu harus bisa diuji coba. Gitu. Artinya apa? Ini menjadi produk inti. Salah satu cara uji cobanya, coba kita buat pre-order. Ada nggak, beli nggak? Nah, kita bagusin kemasannya, kita kasih deskripsi produknya, copywritingnya yang bagus, terus kita angkat di sosial media. Kira-kira ono sik tuku, ada yang beli nggak? Pre-order namanya, PO. Itu salah satu strategi. Jahe instan. Jahe instan itu banyak. Yang sudah memproduksi jahe instan itu banyak. Lalu apa keunggulan? Kenapa kita masih harus mengeluarkan jahe instan? Nah, itu adalah unique sellingnya. Kalau bicara tentang unique selling, kalau jahe instan tidak bisa kita menjadi yang pertama, be the first nggak bisa, karena sudah ada banyak. Berarti peluang kita hanya tinggal dua. Apakah kita menjadi yang lebih baik, be different, be better, atau kita yang berani berbeda atau be different. Jadi kalau kita masuk ke segmen jahe instan itu sudah banyak. Jadi kita nggak bisa menjadi yang pertama. Beda dengan air kemasan ini dulu. Sebelum ada air kemasan seperti ini, Aqua yang pertama kali membuat. Maka Aqua menjadi be the first. Unique sellingnya dia, kami air kemasan yang pertama dan belum pernah ada sebelumnya. Namun saat ini kita bisa melihat air-air yang keluar setelah air Aqua, dia tidak bisa menjadi yang pertama. Dia tidak bisa menjadi ikon. Tapi dia bisa menjadi lebih baik. Terutama misalkan dia mengatakan TDS kami lebih baik daripada Aqua misalkan. TDS itu logam terlarut. Misalkan begitu. Atau kan air kami mengandung oksigen yang lebih tinggi, oksigen terlarut, bisa menjadi lebih baik. Tapi untuk menjadi yang pertama tidak bisa, karena sudah dikalahkan oleh Aqua menjadi produk yang pertama. Bahkan kalau kita mau beli produk itu bilangnya beli Aqua, betul Pak ya? Padahal itu Aqua itu merek, gitu. Jadi baik nanti yang di Teaching Factory ataupun yang di inkubasi, di inkubator, saya harapkan Bapak Ibu bisa melihat secara real siapa segmennya. Karena ini yang akan kita uji coba nanti, akan kita trial dengan produk inti tadi, dengan produk inti itu akan kita trial. Kalau salah menyasarkan produk kepada segmennya, hasilnya bias. Next, kita motivasi, kita berikan keterampilan, kita bimbing, mentor mereka dalam startup sehingga mereka bisa menjadi master atau bisa menguasai dunia bisnis itu. Next.
Dan itu berdasarkan data ini, yang paling susah bagi mereka itu adalah mereka gagal karena membuat produk yang tidak dibutuhkan pasar. Itu catatan penting. Maka tadi saya sampaikan, Bapak Ibu yang melakukan research ataupun yang mengembangkan teaching factory, jangan menghasilkan produk sesuatu yang tidak dibutuhkan pasar. Itu faktor kegagalannya tinggi, 42%. Next. Maka mereka harus diberikan fokus di sini. Ya, fokusnya ada di pemasaran, ada di manajemen usaha, mendesain kemasannya. Jadi desain kemasan bisa Bu Nurul kita ajarkan ke anak-anak kita, terus mereka latihan selalu mendesain. Gitu. Sekarang pakai Canva aja udah bisa. Ya, Canva. Jadi kalau mata pelajarannya di Teaching Factory, menurut saya masukkan kurikulum Canva. Dalam hal ini, strategi hilirisasi hasil riset herbal pola triple helix terintegrasi dengan entrepreneur kampus. Gria Anur sangat berterima kasih. Ya, mudah-mudahan menjadi fasilitator antara emas yang terpendam. Karena kalau saya seorang marketing biasa mendukung, saya melihat pada diri Bapak Ibu itu ada emasnya. Tinggal bagaimana emas ini dikomunikasikan sehingga menjadi benar-benar emas betulan. Saya katakan herbal itu menjadi emas hijau yang secara margin kalau kita jualan itu yang tidak terbatas nilainya, kita mau ngambil berapa value atau margin yang tidak diketahui, yaitu dengan herbal. Mau 100%, 200%, 300%. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi obat tradisional produksi dalam negeri adalah obat tradisional yang dibuat atau dikemas di dalam negeri. Ini kita bisa dalam konteks ada registrasi, kemudian ada izin edar. Registrasi itu prosedur pendaftaran dan evaluasi obat tradisional untuk mendapatkan izin edar. Kemudian bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Jadi kalau di setiap produk, baik itu makanan dan minuman, kalau ini ranahnya MD, ya, MD itu nanti ada nomornya, ya, itu disebut dengan izin edar. Izin edar Mamin adalah MD. Tapi kalau izin edar obat tradisional itu NIE-nya disebut TR. Ya, kita lanjut next. Ya, Permenkes 07 tahun 2012 yang bisa melakukan registrasi obat tradisional itu bisa UMOT, kemudian bisa UKOT, dan bisa IOT. Ya. Next. Nah, kami perusahaan dia adalah kategorinya UKOT. Ya. Jadi kalau UMOT itu usaha mikro obat tradisional, maka yang bisa mendapatkan izin edar dari UMOT ini itu adalah bentuknya arem, tapel pilis, dan rajangan. Kemudian kalau UKOT, usaha kecil obat tradisional, usaha yang buat bentuk sediaan obat tradisional. Jadi hampir semua dia bisa kapsul, sediaan kapsul serbuk, sediaan kapsul minyak, kemudian rajangan, kemudian cairan obat dalam, cairan obat luar. Kemudian ada tambahan sekarang itu bentuknya gel, itu juga bisa, tidak dikeluarkan oleh UKOT. Ya. UKOT hanya tidak bisa atau belum boleh mengeluarkan produk yang dia berbasis soft gel, ya. Soft gel atau kaplet. Soft gel atau kaplet yang bisa mengeluarkan izin edarnya yaitu IOT, Industri Obat Tradisional. CV Gria Anur insya Allah 2018
depan 2023 kita sedang memproses perusahaan kita naik. Artinya naik itu bukan nambah ya, kita sedang membuat IOT yang rancangan DNA-nya sudah di ACC. Mudah-mudahan 2023 sudah bisa mulai membuat IOT karena permintaan. Artinya gini, permintaan dalam konteks konsep pasar banyak yang diminta dalam sediaan soft gel ataupun cutter. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Next. Nah ini IOT itu pra CPOTB dan CPOTB. Kalau IOT itu langsung. Jadi setiap pendirian IOT yang sudah mendapat izin oleh pemerintah setempat atau Pemda setempat, maka secara otomatis perusahaan itu menjadi GMP. Itu sudah otomatis. Tapi kalau UKOT itu dia pra. Setelah pra nanti ada CPOTB tahap 1, CPOTB tahap 2, tahap 1 ke tahap 2 itu biasanya kita dikasih waktu 3 tahun. 3 tahun kemudian audit oleh BPOM sampai CPOTB tahap 3 maka keluarlah sertifikat GMP. Ketika perusahaan UKOT sudah memperoleh izin GMP, maka standarnya sama dengan IOT dan bisa melakukan ekspor. Bapak dan Ibu sekalian, next. Ya, ini yang tadi saya katakan. Ada ranjangan, ada kapsul serbuk, COD, COL, pil kaplet dan soft gel. Jadi kalau tadi jahe merah itu PIRT, PIRT itu berarti masih izin Dinkes ya. Nah, hanya tidak boleh mencantumkan khasiat. Jadi kalau kita mencantumkan dalam produk PIRT itu khasiat bla 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 bla, Bapak titipkan produk itu di apotik, ketika ada sidak maka apotik itu yang kena. Jadi kalau PIRT bedanya tidak boleh mencantumkan khasiat. Begitu pula dengan MD itu juga tidak boleh. TR yang diizinkan khasiatnya harus sesuai apa yang dia daftarkan melalui ajuan pada saat dia mengajukan ke BPOM. Sama kan? Jadi pengumpulan COA itu perlu biaya, uji lab pun juga kami perlu biaya, gitu kan? Jadi sudah menjadi setiap orang yang akan memaklon pasti kenakan biaya, karena proses awal itu sudah memerlukan biaya. Uji lab pun kita memerlukan biaya. Apalagi ada tambahan, misalkan produknya harus ada tambahan data uji lab, misalkan angka itu harus ada tambahan, ya, tambahan uji lab toksisitasnya. Nah, itu biaya lagi. Sekali lagi, hal-hal seperti ini kami apresiasikan kepada Bapak dan Ibu akademis yang ingin mendaftarkan produknya, maka akan kami free-kan. Sekali lagi, bisa aplaus sekali. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kami customer ya, itu ada beberapa dari luar. Ini yang kadang saya suka apa ya? Kok kenapa tidak orang Indonesianya? Orangnya dari luar, dari Rusia, Polandia, kemudian Inggris ya. Itu belanja, bikin MOU dengan kami, membuat produk, dan produknya dipasarkan di Indonesia. Kenapa tidak orang Indonesia aja? Orang luar saja membidik emas ini begitu sangat-sangat konsen. Malah ada satu konsumen kami, orangnya belum pernah datang ke Indonesia. Belum pernah datang di Indonesia, dia hanya menunjuk salah satu agen saja untuk menggerakkan rodanya. Nah, tapi setiap transfer apanya dari sana, pembayaran, yuk, kita kirim barangnya, mereka yang mengoperasionalkan. Sekali lagi, pangsa pasarnya di Indonesia. Kenapa
Kenapa tidak kita? Kita yang orang Indonesianya. Tadi malam kebetulan saya tertinggal dengan rombongan karena pas mau berangkat anak saya harus masuk rumah sakit sehingga saya tertinggal. Baru kemarin berangkat malam jam 9 di bis itu Zoom. Tahu customernya dari mana? Dari Malaysia, dan ngotot malam itu harus Zoom. Ini potensinya Herbal Indonesia itu menjadi bidikan beberapa orang di luar. Karena satu tadi Prof Indra sudah mengingatkan, Indonesia ini sangat kaya. Yang paling pas herbal kalau kita di lingkungan, nah ini ada Prof, maka yang paling bagus yang terdekat ya Prof ya, khasiatnya itu. Maka yang paling pas untuk orang Indonesia ya Herbal Indonesia. Dengan sekian ratus juta penduduk Indonesianya, maka Herbal Indonesia lah menjadi komoditinya. Ayo, munculkan, kalau di sini saya tadi melihat data ada sekitar 19 perguruan. Maka kalau masing-masing satu atau dua itu sudah menjadi, kalau satu berarti 19 produk, kalau dua sudah menjadi 38. Apalagi Prof lebih dari itu punyanya. Subhanallah. Dan sangat-sangat yakin bisa. Paling nanti diskusinya kenapa menjadi tidak bisa, kan gitu. Nanti ada beberapa Pak Kiat ya barangkali Kiat dalam konteks mengawali sebuah bisnis herbal. Ya. Karena pondasi dasarnya dari 1 dan 2 Bapak dan Ibu menguasai. Apalagi Pak Dokter sudah melakukan uji kliniknya sampai 2 kali. Artinya bahwa produknya itu sudah sangat-sangat. Maka nanti kekuatannya adalah bagaimana kekuatan mengkomunikasikan. Pak, saya bisa, Prof misalkan, mampu membuatkan sebuah produk sampai jadi A. Tapi ketika sudah jadi A mau gimana Pak? Kan gitu Bro. Mau siapa yang ini? Mudah-mudahan dalam diskusi ini nanti kami yang akan memproses itu. Munculkan produk yang memang hasil risetnya itu memang punya nilai sesuatu yang sangat ya, dengan hal yang memang sangat, maka itu akan menjadi sesuatu yang lebih sangat lagi. 2000 kemarin masa pandemi 2 setahun atau 2 tahun yang lalu, sebuah berkah, bukan kita berarti berkah karena pandeminya, bukan. Bapak dan Ibu pahami, masa-masa pandemi itu adalah masa seluruh produsen distributor herbal naiknya luar biasa. Naiknya luar biasa. Saya menyaksikan, kalau tadi Pak kita itu ada triliuner, saya menyaksikan miliarder baru di lingkungan saya. Artinya relasi teman saya itu mereka memang menjadi miliarder. Jadi bisnis herbal ini bisnis yang memang apa ya, long time, ya, long time, sangat long time. Ya, ini saya ini kan gambar alur maklon ya. Jadi ketika jenengan masih Pak Sofyan, ya, Pak Sofyan ingin bermaklon di kami di Grianur. Ya. Yang pertama calon pemaklon nanti ada form, ya form ini kita akan bagikan. Ya. Dan form ini berlaku 3 bulan ya, 3 bulan dari sekarang. Jadi barangkali besok lusa terfikirkan ada niat baru boleh diantarkan, tidak. Cuman masanya memang 3 bulan karena bisnis itu bergerak
Kalau sudah selesai ya sudah kita banyak yang gitu. Ya, mengisi form, kemudian di makro di form itu ada yang ingin dikehendaki. Saya ingin membuat kapsul misalkan pelangsing, ya. Kapsul pelangsing, formulasinya di situ disebutkan bla 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 bla. Ya. Kemudian apa yang diinginkan dari produk itu, khasiatnya sebutkan. Kemudian cantumkan di situ brandnya. Brand yang diinginkan itu apa? Tuliskan brandnya. Ya. Brandnya tuliskan juga di situ. Kemudian gambar desain, silakan gambar desainnya. Ya, gambar desainnya nanti. Setelah kami dapat form itu, maka formulator kami, apoteker beserta jajarannya akan menghitung HPP. Ya, setelah menghitung HPP, kami kembalikan kepada Mas Sofyan, ini loh penawarannya, itu ya. Nah, misalkan isi 60 kapsul, itu untuk ini dimisahkan 30.000 per botolnya. Ya, lakukan penawaran. Setelah Mas Sofyan setuju dengan penawaran itu, maka brand tadi, brandnya Kiki, misalkan ya, misalkan nama brandnya misalkan Kiki, maka Kiki ini akan kami cek dulu ke ASER, ke BPOM. Jadi kami lakukan dua. Yang pertama kami lihat di Haki, nama itu sudah muncul atau belum. Ya, kemudian di BPOM. Apabila di BPOM belum ada, artinya di ASER kita masukkan, oh ternyata masih boleh nih nama Kiki. Tapi begitu kami masuk ke Haki, itu sudah ada. Maka kami akan mengkomunikasikan, Mas, lebih baik diganti namanya. Kenapa? Karena nanti kalau sudah besar, yang paling awal membutuhkan energi itu di awal. Ya, untuk biaya promo bla 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 bla. Ya, jangan sampai nanti kita sudah besar, orang yang memiliki yang nama yang sama itu tidak akan mengklaim itu. Ya, saya yakin ketika produk itu kecil nggak ada yang ganggu. Ketika produk itu per bulan 1.000, 2.000, 3.000 nggak ada yang ganggu. Tapi percaya ketika produk itu per bulannya sudah 50.000, siap-siap. Iya, karena kompetitor. Kalau tadi diteruskan, yang punya hakinya akan datang somasi. Mau saya somasi sekian M atau beli saya 400 juta. Karena ini terjadi. tahun ini terjadi. Itu. Jadi kami akan sampaikan. Atau sebaliknya, di hakinya kosong, di BPOM-nya sudah ini, itu otomatis tidak bisa. Ya, jadi perlindungan ke brand akan kami sampaikan di awal supaya nyaman nanti ketika berproses. Ya. Kemudian setelah itu ACC kami akan sipil kirim sampel dari produk itu, kita kirimkan sampel. Batas sampel hanya 2 kali. Dan sampel kurang cocok, kita buatkan lagi sesuai kriteria. Nah, setelah sampel itu cocok, baru kami mengadakan MOU. Ya. Perjanjian MOU, maka biasanya DP ya. DP itu sesudah izin edar keluar. Sekali lagi, DP produksi ya. Atau DP di awal 30%. Nanti biasanya ada 30% itu pada saat akan mengajukan ke BPOM registrasi. Perlu dipahami Bapak dan Ibu, DP 30% itu bukan DP untuk registrasi, bukan. Misalkan biayanya tadi 30.000, kalau untuk 1.000 botol 30 juta, maka 30%-nya 10 juta. Untuk menghindari sesuatu yang pernah kami alami, kami tidak meminta DP, begitu diproses, begitu keluar masnya nggak jadi. Nina, yang seperti Pak Hanif bilang, leluhnya semoga hari ini ketemu. Karena saya yakin produk-produk yang di sini sudah riset semua, sudah diteliti dan pasti aman bagi masyarakat. Yang saya tahu, saya ada 216 produk dan kita belajar cuma dari riset. Produknya lebih bagus dari yang kita punya. Jadi saya berharap bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa dengan device laptop, dengan device desktop,
dan sebagainya. Namun yang memudahkan saat ini ketika kita memegang HP. Dan faktanya luar biasa, sampai tahun 2015 berapa pengguna HP di seluruh dunia? Hampir melebihi jumlah penduduknya saat ini. Nanti kalau didata di Indonesia sendiri itu jumlah pemegang HP itu dengan jumlah penduduknya sendiri ternyata banyak jumlah pemegang HP-nya. Jadi intinya apa? Intinya berarti satu orang itu rata-rata sekarang memegang 2-3 HP. Ini potensinya sangat luar biasa. Next. Nah, digital marketing smart, dan ini terbukti dan membuktikan sekali. Saya pribadi membuktikan sekali dengan belajar digital marketing itu sangat luar biasa dan sangat memudahkan. Bandingkan saya dulu sekolah teknik belajar kalkulus, waduh sampai kritik gitu. Belajar matematika digital, matematika teknik digital dan sebagainya sangat luar. Apalagi farmasi ya, belajar bioteknologi, nanoteknologi dan sebagainya itu luar biasa. Belajar digital marketing kalau serius dan fokus tidak sampai 6 bulan, insya Allah pasti menghasilkan. Makanya fun. Next. Nah, kenapa digital? Nih, next. Nah, banyak orang-orang kaya baru di bidang dunia digital. Dan ini yang sering saya katakan kepada teman-teman saya, remaja-remaja masjid di lingkungan saya dan sebagainya. Kalau jenengan-jenengan semua ingin kaya instan, salah satu cara yang bisa ditempuh dengan cara yang cepat itu menjadi seorang digital marketer. Karena saya juga pernah merasakan menjalani usaha di bidang retail manual, maksudnya bukan dengan digital itu lama gitu. Tapi dengan digital itu cakupannya, coveragenya itu sangat luas dan sangat cepat sekali. Kita tahu orang-orang yang terkaya di dunia saat ini, next, ada Jeff Bezos, Mark Zuckerberg yang memiliki Shopee, kemudian yang dari Indonesia yang pemilik Bukalapak, anak mahasiswa ITB itu Mas Ahmad Zaki, kemudian Mas Nadiem Makarim. Mereka itu memiliki valuasi kekayaan menjadi seorang triliuner dalam jangka waktu 5-10 tahun. Bayangkan dengan orang terkaya di Indonesia saat ini, misalnya Michael Hartono, ya wajar mereka kaya, menjadi pengusaha rokok. Usianya beliau sekarang berapa? 70-80 tahun. Mereka menderita membangun bisnis itu cukup lama, wajar. Ini relatif masih muda-muda semua. Mark Zuckerberg baru 30 tahun, sekitaran 30 tahunan. Mas Ahmad Zaki masih 33 tahun. Dan semua yang selain ini yang kami sebutkan, barangkali tidak triliuner lah, miliarder itu banyak sekali didominasi oleh kaum muda. Makanya sayang jika barangkali kita masih memiliki anak-anak didik, seorang mahasiswa ataupun seorang pelajar, jika tidak diajarkan dari sekarang, nanti akan ketinggalan. Startingnya itu akan ketinggalan. Mereka masih bisa menjangkau menjadi orang-orang yang terkaya di Indonesia barangkali melewati digital, menjadi seorang digital marketer. Next. Ini kata kuncinya, okay? Digital marketing mudah, hemat, efektif, dan lebih luas menjangkau konsumen. Ini 4 kata kuncinya. Yang jelas hemat. Ini poin penting yang saya rasakan itu hemat. Mau buka toko sembako misalnya, berapa uang yang harus dibutuhkan? Saya tanya kepada rekan-rekan teman-teman saya yang berjualan sembako itu paling tidak 50-100 juta. Tempatnya, berasnya, telurnya dan sebagainya. Kemudian kalau kita mau buka toko baju misalnya, sewa tempatnya berapa. Tapi kalau ini tidak, kita pun tidak harus nyetok barang, kita bisa pakai sistem PO, kita bisa pakai sistem dropship, modalnya 0 kecuali modal beli paket data. Nah, itu yang sering saya sampaikan. Next. Nah, ini faktanya, ini fakta yang diambil dari Hotsuite, lembaga penggiat internet marketing. Di Indonesia sendiri sekitar jumlah penduduknya 280 nih yang tadi saya sebutkan, pemilik HP-nya itu 350 juta. Jadi rata-rata satu orang itu memiliki 2 HP. Oke. Kemudian pengguna internet aktif 202 juta. Hampir semua yang pilih HP itu bukan HP jadul lagi, hampir nggak ada. Di kampung saya sendiri kalau saya lihat gitu anak-anak mudanya nggak ada yang pakai HP jadul. Kemudian yang aktif memakai sosial media 170 juta. Kemudian waktu yang dibutuhkan rata-rata orang-orang untuk memegang HP, khususnya kita ambil langsung untuk time spend using social media. Kenapa social media? Karena nanti khususnya saya ajarkan menjadi seorang digital marketer dengan memakai sosial media 3 jam 15 menit. Jadi rata-rata satu orang itu faktanya itu menggunakan HP itu untuk bermain-main sosial media itu 3 jam 15 menit. Ini terbukti dan memang saya lihat itu rata-rata anak-anak misalnya anak-anak muda itu biasanya buka Instagram. Nah, kalau Facebook mungkin udah jarang di YouTube. Itu memang faktanya seperti itu. Tuh, yang lain itu untuk melihat podcast, untuk melihat main game itu agak lumayan banyak. Yang lainnya sedikit-sedikit.
tapi yang digunakan untuk media sosial itu jauh lebih banyak, 3,5 jam. Next. Dan ini fakta yang kedua. Jadi fakta yang kedua itu berapa persen orang yang menggunakan sosial media itu memakai tools apa? Ternyata yang terbesar itu rata-rata orang itu membuka YouTube. Rata-rata orang itu memiliki akun-akun YouTube. Kemudian orang itu rata-rata memiliki WhatsApp, pasti WhatsApp itu pasti. Kemudian Facebook, Instagram. Kami menjelaskan hanya 4 ini aja. Jadi 4 ini rata-rata orang memiliki. Nah, kalau kita sampai sejauh ini, barangkali yang hadir atau mungkin nanti anak didik kita tidak memiliki 4 akun ini, disayangkan. Padahal buka akun keempat itu gratis. Makanya kita buka dari sekarang, kita ajarkan pada anak-anak untuk memiliki minimal 4 akun itu. Tapi digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat tentunya. Jangan memiliki akun Instagram hanya untuk selfie, hanya untuk mengumbar aurat misalnya, jangan. Tapi bagaimana kita optimalisasi supaya teman-teman nanti bisa berjualan melalui sosial media ini dengan kenceng, dengan lancar, dengan luar biasa sekali. Next. Nah, ini fakta YouTube, nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Teman-teman pasti juga sudah tahu semua, bahwasanya basisnya itu video durasi pendek ataupun video durasi panjang. Ada banyak, video itu ada di Reels Instagram, kemudian ada juga di TikTok. Tapi untuk video durasi panjang itu bisa menggunakan YouTube. Next. Itu bisa dengan device laptop, dengan device desktop dan sebagainya. Namun yang memudahkan saat ini ketika kita memegang HP. Dan faktanya luar biasa, sampai tahun 2015 berapa pengguna HP di seluruh dunia? Hampir melebihi jumlah penduduknya saat ini. Nanti kalau didata di Indonesia sendiri itu jumlah pemegang HP itu dengan jumlah penduduknya sendiri ternyata banyak jumlah pemegang HP-nya. Jadi intinya apa? Intinya berarti satu orang itu rata-rata sekarang memegang 2-3 HP. Ini potensinya sangat luar biasa. Next. Nah, digital marketing smart, dan ini terbukti dan membuktikan sekali. Saya pribadi membuktikan sekali dengan belajar digital marketing itu sangat luar biasa dan sangat memudahkan. Bandingkan saya dulu sekolah teknik belajar kalkulus, waduh sampai kritik gitu. Belajar matematika digital, matematika teknik digital dan sebagainya sangat luar. Apalagi farmasi, belajar bioteknologi, nanoteknologi dan sebagainya itu luar biasa. Belajar digital marketing kalau serius dan fokus tidak sampai 6 bulan, insya Allah pasti menghasilkan. Makanya fun. Next. Nah, kenapa digital? Nih, next. Nah, banyak orang-orang kaya baru di bidang dunia digital, dan ini yang sering saya katakan kepada teman-teman saya, remaja-remaja masjid di lingkungan saya dan sebagainya. Kalau jenengan semua ingin kaya instan, salah satu cara yang bisa ditempuh dengan cara yang cepat itu menjadi seorang digital marketer. Karena saya juga pernah merasakan menjalani usaha di bidang retail manual, maksudnya bukan dengan digital, itu lama gitu. Tapi dengan digital itu cakupannya, coveragenya itu sangat luas dan sangat cepat sekali. Kita tahu orang-orang yang terkaya di dunia saat ini. Next, ada Jeff Bezos, Mark Zuckerberg yang memiliki Shopee, kemudian yang dari Indonesia yang pemilik Bukalapak, anak mahasiswa ITB itu Mas Ahmad Zaki, kemudian Mas Nadiem Makarim. Mereka itu memiliki valuasi kekayaan menjadi seorang triliuner dalam jangka waktu 5-10 tahun. Bayangkan dengan orang terkaya di Indonesia saat ini, misalnya Michael Hartono, ya wajar mereka kaya, menjadi pengusaha rokok. Usianya beliau sekarang berapa? 70-80 tahun. Mereka menggurita membangun bisnis itu cukup lama, wajar. Ini relatif masih muda-muda semua. Mark Zuckerberg baru 30 tahun, sekitaran 30 tahunan. Mas Ahmad Zaki masih 33 tahun. Dan semua yang selain ini yang kami sebutkan, barangkali tidak triliuner lah, miliarder itu banyak sekali didominasi oleh kaum muda. Makanya sayang jika barangkali kita masih memiliki anak-anak didik, seorang mahasiswa ataupun seorang pelajar, jika tidak diajarkan dari sekarang nanti akan ketinggalan. Startingnya itu akan ketinggalan. Mereka masih bisa menjangkau menjadi orang-orang yang terkaya di Indonesia barangkali melewati digital, menjadi seorang digital marketer. Next. Ini kata kuncinya, digital marketing mudah, hemat, efektif, dan lebih luas menjangkau konsumen. Ini 4 kata kuncinya. Yang jelas hemat. Ini poin penting yang saya rasakan itu hemat. Mau buka toko sembako misalnya, berapa uang yang harus dibutuhkan? Saya tanya kepada rekan-rekan teman-teman saya yang berjualan sembako itu paling tidak 50-100 juta. Tempatnya, berasnya, telurnya dan sebagainya. Kemudian kalau kita mau buka toko baju misalnya, sewa tempatnya berapa? Tapi kalau ini tidak,
Kita pun tidak harus nyetok barang, kita bisa pakai sistem PO, kita bisa pakai sistem dropship, modalnya nol kecuali modal beli paket data. Nah, itu yang sering saya sampaikan. Next. Nah, ini faktanya, ini fakta yang diambil dari Hotsuite, lembaga penggiat internet marketing. Di Indonesia sendiri sekitar jumlah penduduknya 280 nih yang tadi saya sebutkan, pemilik HP-nya itu 350 juta. Jadi rata-rata satu orang itu memiliki 2 HP. Oke. Kemudian pengguna internet aktif 202 juta. Hampir semua yang pilih HP itu bukan HP jadul lagi, hampir nggak ada. Di kampung saya sendiri kalau saya lihat gitu anak-anak mudanya nggak ada yang pakai HP jadul. Kemudian yang aktif memakai sosial media 170 juta. Kemudian waktu yang dibutuhkan rata-rata orang-orang untuk memegang HP, khususnya kita ambil langsung untuk time spend using social media. Kenapa social media? Karena nanti khususnya saya ajarkan menjadi seorang digital marketer dengan memakai sosial media 3 jam 15 menit. Jadi rata-rata satu orang itu faktanya itu menggunakan HP itu untuk bermain-main sosial media itu 3 jam 15 menit. Ini terbukti dan memang saya lihat itu rata-rata anak-anak misalnya anak-anak muda itu biasanya buka Instagram. Nah, kalau Facebook mungkin udah jarang di YouTube. Itu memang faktanya seperti itu. Tuh, yang lain itu untuk melihat podcast, untuk melihat main game itu agak lumayan banyak. Yang lainnya sedikit-sedikit. Tapi yang digunakan untuk media sosial itu jauh lebih banyak. 3,5 jam. Next. Dan ini fakta yang kedua. Jadi fakta yang kedua itu berapa persen orang yang menggunakan sosial media itu memakai tools apa? Ternyata yang terbesar itu rata-rata orang itu membuka YouTube. Rata-rata orang itu memiliki akun-akun YouTube. Kemudian orang itu rata-rata memiliki WhatsApp, pasti WhatsApp itu pasti. Kemudian Facebook, Instagram. Kami menjelaskan hanya 4 ini aja. Jadi 4 ini rata-rata orang memiliki. Nah, kalau kita sampai sejauh ini, barangkali yang hadir atau mungkin nanti anak didik kita tidak memiliki 4 akun ini, disayangkan. Padahal buka akun keempat itu gratis. Makanya kita buka dari sekarang, kita ajarkan pada anak-anak untuk memiliki minimal 4 akun itu. Tapi digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat tentunya. Jangan memiliki akun Instagram hanya untuk selfie, hanya untuk mengumbar aurat misalnya, jangan. Tapi bagaimana kita optimalisasi supaya teman-teman nanti bisa berjualan melalui sosial media ini dengan kenceng, dengan lancar, dengan luar biasa sekali. Next. Nah, ini fakta YouTube, nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Teman-teman pasti juga sudah tahu semua nggih, bahwasanya basisnya itu video durasi pendek ataupun video durasi panjang. Ada banyak nggih, video itu ada di Reels Instagram, kemudian ada juga di TikTok. Tapi untuk video durasi panjang itu bisa menggunakan YouTube. Next. Oke, lanjut saja. Next. Oke, jadi ini sekilas bagaimana mengoptimalisasi YouTube. Nah, ini nanti barangkali jika akan dimasukkan ke dalam materi-materi teaching factory atau materi-materi di inkubasi bisnis ini penting. Nanti akan kami detailkan satu persatu karena waktunya tidak cukup. Nanti kalau memang akhirnya ada di SMK terkait TC dan inkubasi ini penting. Jadi suruh bikin akun, kemudian suruh optimalisasi di target 2 bulan paling tidak harus mencapai subscriber. Bagaimana caranya supaya dapat subscriber 500? Bagaimana supaya caranya dapat subscriber 1000? Ketika sudah mencapai target tertentu jumlah subscriber, baru kita bisa dengan mudah berjualan produk. Next Facebook. Ada penjelasannya juga, tidak akan saya jelaskan karena waktunya terbatas. Okay. Next. Okay, Instagram ini kenapa khususnya nanti akan saya jelaskan sedikit lebih detail, karena faktanya orang itu sosial media selain YouTube tentunya yang basisnya video, yang basisnya foto, itu sekarang orang banyak memakai Instagram. Dan ini memang sangat mudah kita lakukan, kita optimalisasi, sehingga kami harapkan teman-teman atau rekan-rekan nanti para mahasiswa itu bisa mengoptimalisasi Instagram. Next. Nah, di Instagram apa yang bisa kita sampaikan, kita keluarkan konten-kontennya ternyata banyak sekali. Next. Oke, next. Nah, ini data di Instagram. Kenapa Instagram itu sedikit lebih mudah ketika kita mempelajari digital marketer melalui Instagram? Karena faktanya seperti ini. Banyak karena di Instagram itu kalau kita masing-masing memiliki Instagram bisnis, itu bisa kita lihat di akun Insight. Itu kelihatan seluruh analytical data yang kita dapatkan. Itu luar biasanya kalau kita belajar digital kayak gitu ya. Kalau dulu kita berjualan secara konvensional, kita tidak akan tahu
sehari ini kita orang berjualan berapa, karakter orang seperti apa. Tapi kalau kita di dunia digital marketing akan tahu, khususnya di Instagram itu nanti di insight itu akan kelihatan follower kita itu banyaknya cowok atau banyaknya cewek, di kota-kota mana, kemudian rentang usianya berapa, kemudian kesukaannya apa. Jadi itu nanti bisa memetakan, oh ternyata akun yang Instagram yang kita bikin itu segmentasinya orang-orang berusia di atas 30 tahun. Otomatis nanti kalau kita posting sesuatu produk, ya otomatis produknya yang untuk usia 30 tahun ke atas. Ketika kita tahu, oh ternyata segmennya itu orang-orang di atas 40 tahun, kita jualan di atas 40 tahun kita jualannya produk peramping perut misalnya, atau mungkin apa ya, skincare, itu kan nggak nyambung. Ataupun kalau kita tahu dari analytical data itu, oh ternyata yang masuk menjadi followerku itu usianya 20 tahun, 25 tahun, harusnya kita jualan skincare, tapi ternyata kita jualan penumbuh rambut. Nah, menurut saya nggak cocok. Makanya ini menjadi kata kunci. Jadi bisa kita lihat data-data yang kita ambil di Instagram. Di Facebook pun sebenarnya bisa, tapi bisa kita lihat lebih mudah dengan Instagram. Jadi bisa kelihatan ya. Jadi memang dari seluruh pengguna Instagram itu rata-rata itu fakta dan datanya seperti itu. Kemudian nanti optimalisasinya kita juga jauh lebih mudah ketika kita bisa menggunakan hashtag, kemudian akun-akun itu bisa kita gunakan untuk endorse produk dan sebagainya. Next. Kenapa Instagram? Next. Nah, ini yang tadi sudah kami jelaskan juga, ternyata memang faktanya itu pengguna internet aktif saat ini itu usianya 20 sampai 45 tahun. Sedangkan di atas 40-50 tahun, 45 tahun ke atas itu relatif sudah tidak banyak menggunakan handphone karena mikirnya mungkin udah untuk ibadah gitu ya. Jadi penggunaannya itu relatif lebih banyak anak-anak usia 20 sampai masa remaja ataupun dari kecil, dan rata-rata memang mereka semua pasti memiliki akun-akun Instagram. Next. Nah, kenapa Instagram? Ini yang khususon saya dalami, yang lain pun kami dalami, tapi khususon saya belajar Instagram karena ternyata pendapatan dari Instagram itu banyak. Tidak hanya sekedar jualan produk. Ini kata kuncinya. Jadi yang pertama, kita bisa menjadi seorang influencer. Kalau Instagram kita itu kita kelola dengan baik, kemudian kita mendapatkan banyak follower, itu nanti kita banyak yang menghubungi, banyak yang mend-DM kita, Mas kok bisa dapat follower banyak, kemudian kok produknya kok kelihatannya bagus-bagus, bagaimana caranya saya mengendorse. Jadi hampir sama nomor 1 dan nomor kepotong. Jadi seperti orang yang memiliki produk kemudian menghubungi kepada kami, Mas tolong ini produk ini saya nggak tahu gimana caranya menjualkan, gimana caranya jenengan yang buat materinya, saya bikinkan dalam bentuk video ataupun saya foto-foto dalam bentuk bagus, kemudian ditumpangkan kepada akun-akun kami ataupun akun-akun mereka.